Pertanyaan pertama Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Apa boleh menggabungkan beberapa salat sunnah, misal salat sunnah setelah wudu dengan salat tahiyatul masjid dan salat rawatib? Apakah dengan 3 niat tapi cukup dilakukan 2 rakaat saja? Ya, maksudnya 3 niat dalam 2 rakaat saja sebagaimana difatwakan oleh Lajnah Daimah. Mereka membolehkan karena tujuan dari semuanya telah terpenuhi. Tujuan dari semuanya telah terpenuhi. Yang pertama tujuan dia setelah wudu salat dapat. Sebelum duduk di masjid dapat, dan dia pun sebelum qobliyah sebelum salat juga dia dapat. Jadi dengan 2 rakaat dia kerjakan, dia sudah mewakili 3 niat yang hendak dia lakukan. Dan tadi fatwa Lajnah Daimah sudah saya bacakan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, bila sudah sering salat malam namun suatu waktu tertidur atau sakit, apa boleh dikerjakan di waktu duha? Boleh juga dengan salat. Boleh dikerjakan, tapi dengan witirnya digenapkan. Ya, Rasulullah SAW pernah salat 12 rakaat. Ya, biasanya 11 jadi 12 rakaat. Jadi seorang kalau dia biasa salat malam, ya kemudian dia ketiduran, ya biasanya dia salat misalnya 7, maka dia ke siang hari dia salat 8 rakaat karena bukan waktunya salat witir di malam hari. Ini dia mengqadha tetapi dengan digenapkan. Allah alam bisawab. Kemudian selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya apakah ada amalan khusus atau doa khusus setelah salat tahajud atau salat sunnah yang lain di Adapun salat tahajud maka kita baca setelah salat Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati war Ruh. Itu yang kita baca. Setelah itu kita bebas mau berdoa doa yang lain silahkan ya. Adapun setelah salat duha maka ada khilaf tentang zikirnya ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim dibaca 100 kali. Sebagian ulama menghasankan hadis ini seperti Syekh Albani rahimahullah. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini ya. Bagi yang mengatakan hadis ini hasan maka silakan diamalkan setelah salat duha dia baca Rabbighfirli wa tub atau Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Yang datang cuma dalam 2 salat sunnah ya. Yang pertama adalah salat tahajud Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Rabbul Malaikati war Ruh. Kemudian setelah salat duha maka baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Itu pun para ulama khilaf tentang hadisnya ini. Syekh Albani menghasankan maka silakan diamalkan. Yang mendhaifkan tidak perlu mengamalkan. Sisanya kalau kita salat sunnah-sunnah yang lain kita bebas mau zikir apa, mau berdoa bebas ya. Tidak ada cara khusus ya. Orang bebas berzikir dengan yang dia kehendaki ya. Wallahu alam bisawab. Dia akan panggil Yulisa kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz jadi bertanya? Begini Ustaz, apakah kita diperbolehkan mengawal mendahulukan waktu sholat? Misalnya kita setelah sholat maghrib, kita kan sholat maghrib yang berjamaah. Nah setelah sholat maghrib kita langsung sholat isya gitu. Padahal nggak ada unsur apapun gitu. Situasinya pada saat itu kita hanya ingin berkumpul di suatu tempat gitu. Tapi sholat isya ini didahulukan setelah sholat maghrib. Apakah itu diperbolehkan? Kalau tidak ada sebab sama sekali maka tidak diperbolehkan. Jadi Rasulullah SAW pernah menjamak salat bi ghairi matarin wala khaufin ya. Rasulullah SAW pernah menjamak salat tanpa ada sebab ketakutan, tanpa ada sebab hujan, tetapi tanpa ada sebab tersebut, tetapi ada sebab yang lain. Ketika ditanya li alla yuhrija ummatahu kata Ibnu Abbas karena Nabi tidak ingin merepotkan umatnya. Sehingga kata para ulama bahwasanya jika ada uzur tertentu tidak mesti hujan, tidak mesti rasa takut, kita boleh menjamak ya. Tetapi harus ada sebab ya. Entah sebab tertentu apa yang membuat kita agak susah untuk salat pada waktunya, maka kita boleh menjamak ya. Dan umum terserah. Saya tidak tahu pertemuan itu sampai sesulit apa untuk bisa tidak salat pada waktunya. Ya, kan bisanya pertemuan itu selesai jam 10 kan bisa salat jam 10 isyanya. Ya, lain halnya kalau memang
pertemuan tersebut memang sangat sulit karena akan berlanjut sampai jam 11 dan ini pertemuan mungkin ada sidang atau yang lainnya bisa jadi. Misalnya seorang sedang masuk sidang sehingga pertemuan itu berlanjut dari maghrib sampai tengah malam dan dia tidak ingin sholat isya lewat dari tengah malam sebagaimana pendapat sebagian ulama, maka dia jamak mungkin boleh-boleh saja. Ya. Tetapi kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, hanya sekedar ngobrol dan yang lainnya, maka tidak perlu kita menjamak. Kita tidak boleh menggampangkan masalah ini karena hukum asalnya inna sholata kanat kitaban mauquta alal mu'minina kitaban mauquta, bahwasanya salat itu dicatat oleh kaum mukminin pada waktunya, sudah ada waktunya. Makanya datang Jibril alaihissalam menjelaskan kepada Nabi salat waktunya sampai sini sampai sini sampai ini sampai sini dan boleh dijamak kalau ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur ya hanya sekedar ngobrol kemudian tidak kita menjamak, saya rasa itu bukan uzur. Saya rasa itu bukan uzur. Tapi kalau pertemuannya memang spesial khusus dan itu berlangsung lama sampai kemudian melewat tengah malam ya seperti saya katakan mungkin ada sidang atau sidang keluarga atau apalah ya itu mungkin boleh-boleh saja ya. Tidak mengapa sekali-sekali. Yang penting ada sebab. Tapi kalau tidak ada sebab maka tidak sah salat yang dijamak tersebut, maka salat isya'nya harus diulang. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Jika kita sudah terbiasa sholat malam dan suatu saat karena lelah di harinya, siang harinya sampai malam, sampai tidak terbangun untuk sholat malam, apakah kita tetap terhitung melakukan sholat malam karena sudah terbiasa mengerjakannya, atau apakah kita boleh mengerjakannya setelah subuh atau pada saat sholat duha diniatkan pula dengan sholat malam karena tidak terbangun? Seorang kalau dia tertidur dan dia sudah itu kebiasaan sholat malamnya dan dia tertidur karena uzur, dia sudah niat, maka dia sudah dapat pahala. Dia sudah dapat pahala sholat malam meskipun dia tidak terbangun karena itu kebiasaan dia dan dia sudah berniat. Ya qadarullah dia tidak bangun. Tapi kalau dia kemudian menggantikannya di siang hari tentu lebih afdal, dia sholat lagi tapi dengan digenapkan bukan diganjilkan ya. Kalau biasa sholat 7, sholat 8, biasa sholat 9, sholat 10, biasa sholat 11, sholat 12. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah apa yang ringan untuk tetap kita rutinkan ya agar kita tetap mengerjakannya saat kita rajin dan saat kita futur. Jazakallahu khairan. Sholat malam, alhamdulillah, malam panjang 2 rakaat, witir 1 sudah oke. Ya. Kalau tidak bisa witir 1 rakaat aja. Sholat malam jangan tinggalkan, ringan, waktu panjang kok. Ya, kita punya waktu panjang. Sebelum tidur bisa kita sholat 1 rakaat, 3 rakaat boleh. Kalau kita tidak bisa bangun malam. Ya kalau bangun malam mau sholat 5 boleh, bebas alhamdulillah. Minimal 1 rakaat witir. Minimal 1 rakaat witir. Kalau enggak witir 3 rakaat atau 2 rakaat sholat malam, satunya witir, terserah. Tergantung niat kita. Jadi alhamdulillah sholat malam mudah. Dan itu afdhalus sholat. Sholat yang terbaik adalah sholat malam ya. Dan Nabi mengatakan alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihina min qablikum. Hendaknya kalian salat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian ya. Ya dan salat malam setelah salat terbaik setelah salat maktubah, setelah salat fardu adalah qiyamul lail, adalah salat malam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz. Kapan batas waktu qiyamul lail dan salat duha? Apakah benar 15 menit sebelum zuhur tidak bisa duha lagi? Adapun qiyamul lail dimulai dari ba'da salat isya sampai sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh dia mau salat jam 1, jam 2, jam 3. Yang penting sebelum azan subuh. Kalau sebelum waktu salat subuh maka itu waktu salat qiyamul lail dan waktu salat witir. Adapun waktu duha maka yaitu ketika matahari di tengah langit. Sebagian ulama mengatakan sekitar 10 menit, sebagian ulama mengatakan sekitar 7 menit ya. Kalau 15 menit kayaknya terlalu jauh ya. Mungkin 10 menit, 7 menit baru tidak boleh ya. Kalau kita matahari di tengah-tengah, tunggu dia miring ke arah barat ya. Sehingga waktu masuk salat zuhur. Jadi kira-kira 7 menit atau 10 menit sebelum azan zuhur kita jangan salat. Tapi kalau 15 menit sebelum azan zuhur kita masih bisa, masih 5 menit kita bisa salat 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anda mau tanya apakah pada sholat tahajud diperbolehkan dikerjakan secara berjamaah?
Salat tahajud yang rutin dikerjakan berjamaah adalah di bulan Ramadan, ya, bahkan memang dikerjakan oleh Nabi. Nabi mencontohkan sampai 3 malam. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab menghidupkan setiap malam salat tahajud berjamaah. Adapun kalau selain bulan Ramadan maka sesekali tidak jadi masalah, sesekali, tapi tidak dirutinkan, karena Rasulullah SAW tidak merutinkan dan para sahabat juga tidak merutinkan. Dan dikhawatirkan akan menyaingi bulan Ramadan. Ya, oleh karenanya sesekali tidak jadi masalah, diperbolehkan sebagaimana beberapa sahabat pernah salat bersama Nabi, ya, Hudzaifah, Ibnu Abbas, ya, pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam bareng berjamaah. Tapi kalau dirutinkan tidak, karena di antara fungsi salat malam seorang berdua-duaan dengan Allah, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesekali tidak jadi masalah, tapi jangan dirutinkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kami panggil Al-Wida dari Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afan Ustaz ingin bertanya, jadi anak ini bekerja di sebuah kantor. Nah, qadarullah, musola kantor anak ini kecil, jadi mungkin cuma bisa 3 saf seperti itu. Nah, bismillah anak niatnya itu ingin menjaga sholat qobliyah dan sholat wajib di awal waktu. Cuman karena kecil gini, kadang itu seringnya jadinya ketemunya tuh ketika kita sholat berjamaah tuh saya akhwat sendiri, Ustaz, yang lain itu bapak-bapak. Nah, situasi seperti ini tuh apakah boleh gitu, Ustaz? Kalau tidak berkhulwat boleh, ya. Tidak berkhulwat boleh, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah saya nanti akan bahas lagi. Wallahualam, saya ingin lihat perkataan ulama bagaimana kalau cuma berdua. Karena syariat melarang kita berkhulwat, laki-laki dan perempuan berdua doang. Tapi kalau perempuannya 3, lakinya 1, lakinya 3, lakinya 2, perempuan 1, tidak jadi masalah karena tidak khulwat, ya. Tinggal apakah itu menimbulkan fitnah atau tidak. Tapi kalau misalnya ibu menjaga hijab dengan baik, saya rasa tidak jadi masalah meskipun bapak-bapaknya atau kalau memang bapak-bapaknya khawatirnya mengganggu konsentrasi mereka, misalnya kita akhirkan sholat, setelah mereka tidak ada baru kita sholat, ya, mungkin lebih baik, ya, karena ada maslahat. Memang bagusnya di awal waktu, tapi kalau di awal waktu ternyata laki-laki selalu memenuhi dan keberadaan kita mungkin mengganggu mereka karena kita mengambil satu baris saf misalnya, mending kita tunda. Tapi kalau kita pingin, nggak jadi masalah, yang penting kita jaga diri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini apakah boleh saya sholat pakai niqab karena waktu itu di restoran waktunya tidak nuntut lagi menjadi masjid, Ustaz. Di musola itu nggak ada hijabnya, Ustaz. Boleh, dan itu pendapat mazhab Syafi'i. Jadi wanita asalnya ketika sholat niqabnya dibuka, ini hukum asal. Tapi jika hadir bersamanya laki yang bukan mahramnya, maka dia disunahkan untuk menutup wajahnya, dan ini difatwakan oleh para ulama Syafi'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Bismillah, Ustaz, baikah salat malam di saat setelah salat Isya dan salat Isyanya karena ketiduran setelah salat Maghrib pas sudah jam 10 begitu, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Nah, apa kalau kita salat Isya jam 10, setelah itu kita lanjut salat malam boleh. Enggak ada masalah karena salat malam dimulai setelah salat Isya sampai sebelum azan subuh. Ya, enggak apa-apa. Tapi dua pertanyaan lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz, adakah zikir khusus setelah tahajud atau boleh langsung berdoa saja, dan bolehkah salat witir 1 rakaat saja sebelum tidur? Boleh, jadi boleh salat witir 1 rakaat sebelum tidur, boleh. Setelah salat tahajud setelah witir tahajud kita baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Rabbul Malaikati war. Itu hukumnya sunnah. Kalau kita enggak baca juga langsung berdoa boleh. Kita boleh salat 2 rakaat, kemudian kita berdoa, kemudian lanjut lagi 2 rakaat, mau berdoa lagi, bebas, ya. Berdoa kapan saja, silakan di malam hari, terutama sepertiga malam yang terakhir, maka mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pahala salat witir yang dikerjakan setelah salat Isya satu derajat dengan salat witir yang dikerjakan pada waktu tahajud?
tergantung ya. Kalau siapa yang bisa bangun malam tentu lebih afdal setelah di malam hari karena Rasulullah SAW mengatakan salat di tengah malam mahdhurah, yaitu dihadiri oleh para malaikat, lebih afdal. Tetapi jika seorang kebiasaan dia tahu dia kalau bangun pas azan subuh dia tidak bisa salat, tidak bisa bangun sebelum azan, maka hendaknya dia salat sebelum tidur. Hendaknya dia salat itu sebelum tidur. Maka tergantung kondisi. Kalau ditanya sisi waktu tentu sepertiga malam yang terakhir lebih afdal. Tetapi kalau dia tidak bisa bangun, lebih afdal bagi dia adalah untuk salat sebelum tidur. Tapi kalau dia bisa dua-duanya, bisa sholat witir sebelum tidur dan di sepertiga malam terakhir, ya tentu lebih baik yang sepertiga malam terakhir.